Pernah nggak kalian nemuin ketika ngelamar kerja disuruh ngerjain lembar soal yang isinya angka doang? Nggak tahu mau diapain, baru pertama kali lihat dan banyak banget angkanya sampai ini cukup nggak ya waktunya? Nah, itu tes apa sih? Kita akan bahas sekarang juga di segmen barunya di Makin Mahir, namanya Ngetes, ngobrolin soal psikotes. Nah, teman-teman, tes yang isinya angka tadi itu bisa jadi ada dua kemungkinan, yaitu itu adalah tes Kraepelin atau tes Pauli, teman-teman. Nah, kita akan bahas satu dulu, yaitu tes Kraepelin atau biasa orang sebutnya itu tes koran karena saking panjangnya, kayak koran gitu ya, saking panjangnya, saking banyaknya. Nah, kita akan bahas yang pertama, apa itu sih tes Kraepelin itu, apa sebenarnya? Nah, tes Kraepelin ini teman-teman, ini adalah tes yang diambil namanya dari pengembangnya, yaitu salah satu psikolog Jerman atau berkebangsaan Jerman bernama Emily Kraepelin begitu teman-teman. Ini adalah salah satu tes psikotes untuk dunia kerja yang dikembangkan di awal abad ke-19. Jadi udah cukup lama dan sudah sangat lama digunakan tes ini. Jadi wajar banget kalau perusahaan-perusahaan masih menggunakan tes ini gitu ya. Nah, gambarannya seperti apa sih tes Kraepelin itu? Seperti tadi di awal kita bilang, jadi kalau tes Kraepelin itu gambarannya adalah lembaran yang isinya angka-angka, teman-teman. Biasanya ini terdiri sekitar 45 jalur yang susunannya itu vertikal, jadi atas ke bawah ini. Nah, biasanya deretan angkanya ini adalah deretan angka dari 0 sampai 9, teman-teman. Jadi ada 45 jalur, ada 45 baris nih. Gitu. Ada angka 0 sampai 9 dan biasanya ada sekitar 60 angka di sana yang disusun secara vertikal begitu, teman-teman. Nah, biasanya suruh ngapain sih kita kalau dikasih kayak gitu? Kan nggak ada penjelasan, nggak ada suruh ngapain gitu ya. Nah, di tes Kraepelin itu tugas kita adalah menjumlahkan, teman-teman. Jadi kita menjumlahkan dari atas ke bawah. Jadi dari deretan itu kita disuruh menjumlahkan. Misal deretannya ada 2, 3, 5, 7. Nah, 7 tambah 5 berarti berapa? 12. Ditulisnya 12, enggak dong. Ditulisnya cukup belakangnya doang. Jadi kalau 12 ditulisnya cuma 2, kalau 10 ditulisnya 0, kalau 11 ditulisnya 1. Kalau 1 tambah 4 sama dengan 5 ya tulis 5. Gitu. Jadi sebenarnya sederhana banget cara kerja tes Kraepelin ini. Nah, cuman tantangannya adalah tes Kraepelin ini kita dikasih waktu. Jadi kita dikasih waktu tertentu untuk ngerjainnya, teman-teman. Padahal kita udah ngelihat angka aja udah mual gitu ya. Nah, sebenarnya kita disuruh ngerjain sampai beres atau enggak sih? Nah, kita akan bahas apa aja sih yang dinilai di tes Kraepelin ini, teman-teman. Jadi kalau menurut American Psychology Association, ini sebenarnya untuk mengukur perhatian seseorang dalam jangka waktu yang singkat atau dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, di tes Kraepelin ini ada beberapa hal yang dinilai atau beberapa hal yang diperhatikan oleh seorang HR ketika ngasih tes ini. Apa aja? Yang pertama soal ketelitian, teman-teman. Jadi dari tes itu karena gini jumlahnya penjumlahan, kalau sampai salah berarti kan nggak teliti. Yang kedua soal konsentrasi, teman-teman. Jadi karena ini penjumlahan dan angkanya banyak banget, deretannya banyak banget, jadi ketelitian, konsentrasi jadi nilai yang diperhatikan oleh HR. Nah, yang ketiga adalah stabilitas untuk mengukur stabilitas kerja. Karena banyak dan durasinya sangat singkat, itu akan terlihat nanti. Ini di awal-awal cepet, habis itu menurun atau stabil nih di awal cepet terus sampai akhir, atau di awal lambat kemudian baru cepet kayak gitu. Jadi itu adalah untuk salah satu mengukur kestabilan kerja kita. Nah, untuk aspek psikologi sendiri apa aja sih yang dinilai dari tes Kraepelin ini atau tes koran ini? Yang pertama adalah soal persepsi visual. Jadi bagaimana visual kita atau kemampuan visual kita untuk melihat deretan angka-angka tersebut, apakah kita ada kelainan atau tidak. Yang kedua adalah koordinasi sensor motorik. Bagaimana sensor-sensor motorik dari kita itu bisa bekerja dengan baik atau enggak. Yang ketiga adalah pushing power. Jadi karena ini mengukur ketahanan, mengukur kestabilan, jadi penting banget untuk mengetahui pushing powernya kayak gimana. Nah,
Yang terakhir adalah learning effect. Jadi karena panjang, biasanya kalau di orang-orang tertentu kalau menghadapi sesuatu yang monoton gitu-gitu aja itu akan kelihatan tuh, biasanya tinggi kemudian turun kayak gitu. Oke, nah triknya kayak gimana sih untuk ngerjain soal psikotes Kraepelin ini? Ya, kita udah ngerangkum beberapa trik teman-teman. Yang pertama adalah kalian mesti tahu bahwa tes ini memang sudah didesain untuk tidak diselesaikan teman-teman. Jadi kalian jangan memacu diri kalian untuk menyelesaikannya, karena ini memang udah didesain untuk tidak selesai begitu teman-teman. Jadi jumlah angka yang ada, jumlah deretan yang ada dengan waktu yang disediakan itu tidak sinkron. Jadi tidak akan pernah bisa memenuhi untuk bisa sampai selesai. Jadi kalau kalian ngerjain, saya tadi nggak selesai, nilai saya bagus nggak ya? Jadi bukan itu yang dinilai ya teman-teman ya. Jadi ini tidak akan pernah bisa selesai. Jadi kalau kalian nggak selesai nggak apa-apa, nggak usah pusing, nggak usah stres. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan tes ini tidak menilai benar atau salah gitu ya. Jadi tidak menilai benar atau salahnya. Jadi pertama tadi ini adalah menilai soal ketelitian, ketahanan sensor motorik kita, kemudian soal kestabilan kita bekerja begitu. Jadi nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar. Nah itu tadi kita udah ngasih soal informasi tentang psikotes. Yang pertama adalah soal tes Kraepelin atau tes koran. Nah tipsnya tadi udah kita kasih, bocorannya apa aja yang dinilai. Nah semoga informasi ini bisa membantu teman-teman dan teman-teman bisa lolos psikotes ketika akan melamar kerja. Kita ketemu lagi nanti di ngetes dengan sesi-sesi yang lainnya, masih akan ngebahas soal dunia psikotes. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, kita ketemu lagi. Dadah.